balik lagi di channel saya Anissa Frida. Masih tentang UTBK bagian pengetahuan kuantitatif episode 4. Ada apa saja di episode 4? Mari kita simak dan tonton sampai habis. Yuk kita mulai di soal yang nomor 1. Di soal nomor 1, Andrea mempunyai tali sepanjang 2,5 meter untuk mengikat 5 tongkat kayu. Jika jari-jari penampang kayu 2,8 cm, maka banyak lilitan yang dapat dibuat ketika Andrea mengikat tongkat kayu tersebut dengan talinya. Jadi ada 5 tongkat kayu akan diikat dengan tali ya. Dengan tali, panjang talinya itu 2,5 meter atau 250 cm. Dan tali itu akan diikat pada 5 kayu ini, di mana jari-jari ke 5 kayu ini masing-masing 2,8 cm. Berarti diameternya berapa nih? 2 kali jari-jari ya, diameternya 5,6 cm. Nah, tali tersebut akan dibuat untuk mengikat 5 kayu ini. Nah, misalkan ikatan talinya itu adalah ini lilitannya, 1 lilitan. Kalian bisa lihat yang berwarna merah ini kan punya panjang yang sama ya, antara lilitan yang di luar. Dimana kalau yang lilitan yang merah ini, kalau kalian perhatikan, ini adalah 2 kali jari-jari ya. Kalau 2 kali jari-jari berarti diameter. Nah, berarti kalau yang warna merah ini ada berapa nih yang warna merah? Ada 5 ya, 5 diameter. Dan kalau kalian lihat yang warna biru ini ketika dijadikan satu, ini membentuk lingkaran. Nah, sehingga satu lilitan ini terdiri dari 5 diameter dan apa nih yang biru-biru? Keliling lingkaran. Oke, ditambahkan dengan keliling lingkaran. Nah, 5 diameter, diameternya 5,6, sehingga 5 dikali 5,6 ditambah dengan kelilingnya, pi dikalikan diameter. Ini hasilnya 28, pi-nya 22/7 dikali 5,6 ya. Hasilnya berapa nih yang ini? Hasilnya ya 17,6. Kita jumlahkan, kita dapatkan 45,6. Jadi satu lilitan ini membutuhkan 45,6 cm. Nah, banyak lilitannya berarti dari total talinya 250 cm dibagi 45,6. Kira-kira dapat berapa? 5, sekian ya. Nah, jadi hanya dapat 5 lilitan. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, 5 lilitan. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan bilangan berikut, yang A 19008, yang B 27885, yang C 12090. Bilangan mana sajakah yang habis dibagi oleh 33? Nah, 33 kalau kita faktorkan itu kan 3 dikali 11. Dimana kalau habis dibagi 33 pasti habis dibagi 3 sama 11 ya. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu jumlah bilangan dari angka-angkanya habis dibagi 3. Kalau ciri bilangan yang habis dibagi 11, jumlah digit nomor ganjil dikurangi digit nomor genap itu habis dibagi 11. Nah, maksudnya bagaimana? Sekarang kita lihat untuk yang 19008 ya. Nah, kalau dijumlahkan itu hasilnya ya bisa dibagi dengan 3. Itu habis dibagi 3. Nah, 18 bisa dibagi 3 ya. Oke, habis dibagi 3. Ini kalau dijumlahkan. Sekarang kalau 11 nih. Nah, kalau 11 yang digit ganjil 108 dijumlahkan ya dikurangi yang genap. Genapnya min 9 sama min 0. Nah, ini kalau kita hitung didapatkan 0. 0 jelas ya, 0 itu bisa dibagi dengan 11 ya, habis dibagi 11. Nah, karena bisa dibagi 3 dan 11 berarti bisa dibagi dengan 33. Next, 27885 kita jumlahkan. Kita jumlahkan, kita dapatkan berapa? 30 ya. Jelas 30 ini habis dibagi dengan 3. Next, apakah habis dibagi 11? Ya, yang digit ganjil ya dijumlahkan dikurangi yang genap. Genapnya min 7 sama min 8. Oke, kita hitung dapat 0. 0 itu habis dibagi dengan 11 ya. Nah, sehingga 27885 itu habis dibagi 33. Next, untuk yang
12090. Kita jumlahkan dapat 12. Apakah 12 habis dibagi 3? Jelas ya, habis dibagi 3. Nah, sekarang apakah habis dibagi 11? Yang ganjil kita jumlahkan dikurangi yang genap. Genapnya min 2 sama min 9. Dapat negatif 10. Apakah negatif 10 habis dibagi 11? Tidak. Oke, berarti karena ini tidak memenuhi ya, jadi yang memenuhi hanya yang A dan B. Jadi A dan B saja yang habis dibagi 3. Oke, next kita lanjut di soal yang nomor 3. Sebanyak M liter alkohol A 60% dicampurkan dengan N liter alkohol B 70%. Jika campuran tersebut menghasilkan alkohol 68%, maka persentase alkohol A dalam larutan campuran tersebut. Nah, di sini ya ada M liter alkohol 60% ya, yang A. Kalau yang B, N liter alkohol B 70%. Kalau dicampurkan 68%. Kalau dicampurkan kan pasti M plus N ya. Nah, ini berarti dapat 68% M, 68% N. Nah, sekarang 70% dikurangi 68% N. 2% ya, sekarang 68 kurangi 60, 8% M. Nah, kalau kita bandingkan M banding N berarti dapat 2 dibanding 8. Atau bisa kita sederhanakan menjadi berapa? 1 dibanding 4. Nah, sekarang kalian lihat di sini ya. Di sini adalah presentase alkohol A yang ditanyakan. Berarti kalau yang A yaitu yang M yang ditanya. Nah, M ini pada perbandingan ini kan 1 ya, dan totalnya ini kan 1 ditambah 4 ya, jadi 1 tambah 4. Nah, kalikan 100%. Nah, didapat 1/5 dikali 100%, didapat berapa nih? Ya, didapat 20%. Jadi teman-teman jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjutkan di soal yang nomor 4. Diketahui data sebagai berikut, 1, 2, 4, 7, 8, 10. Apabila data tersebut ditambah dengan satu bilangan asli diperoleh rata-ratanya 6, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan, di mana P adalah X dan Q-nya selisih median dan data. Nah, ini ada data ditambah X, min-nya menjadi 6, ya, min itu rata-rata. Nah, karena rata-rata menjadi 6, misalkan ya dari bilangan ini itu kan ditambah X ya, sehingga kan menjadi 7 bilangannya. Kita jumlahkan ya, rata-rata untuk mencari rata-rata kita jumlahkan ya, ini kita kali selang, 6 kali 7 42, kita jumlahkan ini dapat 32 ditambah X. Berarti X-nya 42 dikurangi 32. Nah, X-nya adalah 10. Nah, sekarang kita cari mediannya. Nah, X-nya ini kan 10 ya, bilangan yang ditambahkan tadi. Ini sudah urut, tinggal kita cari median. Median adalah nilai tengah. Jelas nilai tengahnya adalah 7. Median 7 karena min-nya 6. Nah, sekarang kita cari hubungan P sama Q. P itu kan X ya, dimana X-nya ini 10. Nah, P-nya 10. Sekarang kalau Q berarti median dikurangi min ya, selisihnya 7 dikurangi 6 yaitu 1. Nah, sekarang kita simpulkan berarti P-nya ini kan lebih dari yang Q ya. P-nya lebih dari yang Q. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjutkan di soal yang nomor 5. Berdasarkan gambar di bawah ini, besar sudut yang diarsir. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat segitiga ini ya. Segitiga ini kan jari-jarinya sama nih ya. Yang ini sama jari-jari dengan yang ini, sehingga ini segitiga sama kaki ya. Nah, kalau ini sama ya, sama kaki, karena jari-jarinya sama, otomatis sudut yang di sini berarti sama. Misalkan ini misalkan X, berarti ini juga X karena sama. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Ini kan berpelurus ya. Karena berpelurus berarti sudutnya 180 derajat dikurangi 106. Ya, 74 sudut yang ini. Nah, sekarang jumlah sudut segitiga yang ini itu kan 180 derajat ya.
Nah, sekarang kita cari, berarti ini X tambah X kan 2X, ditambah 74 yang tadi sama dengan 180 derajat. Nah, kita pindah ruas yang 74 ya, 2X sama dengan 106, berarti X-nya 53. Jadi besar sudut yang diarsir adalah 53. D jawabannya. Next, kita lanjutkan di soal yang nomor 6. Pada diagram di bawah ABCDEF adalah sebuah segi 6 beraturan. AOF adalah segitiga sama sisi. Apabila keliling segitiga AOF adalah 2A, maka keliling segi 6 ini adalah berapa? Nah, sekarang ada segi 6. Ada segitiga AOF ya. Segitiga AOF ini kelilingnya 2A. Nah, sekarang kita lihat keliling segitiga AOF, misalkan sisinya X. Nah, kalau kita jumlahkan ya keliling, kita jumlahkan, kita kan dapat 3X ya. 3X itu sama dengan 2A. Ya, jadi 3X itu 2A. Nah, sekarang yang kita cari adalah keliling segi 6 ini. Dan ini sisinya kan berarti X ya. Nah, kalau keliling berarti kita jumlahkan nih masing-masing sisi. Nah, karena beraturan berarti kan semuanya sama ya, yaitu X. Jadi X tambah X tambah X tambah X banyak 6 kali, yaitu 6X. Nah, 6X ini ya akan saya bentuk menjadi 3X ya. Nah, 6X ini itu kan 2 dikali 3X, dan 3X ini itu sudah kita dapatkan yaitu 2A. Nah, sehingga berarti 2 dikali 2A, 4A jawabannya, yaitu C. Next, kita lanjutkan teman-teman ke soal yang nomor 7. Rosita memiliki 5 mawar merah dan 2 bunga mawar putih. Sebuah buket akan dibuat dari 3 buah bunga. Apabila ada berapa jenis buket yang dapat dibentuk apabila harus ada 1 mawar putih ya. Jadi harus ada 1 mawar putih, ada mawar merahnya 5, mawar putihnya 2. Nah, sekarang karena harus ada 1 ya, mawar putih ya, berarti kan minimal ada 1 kan. Nah, saya bentuk 1 putih 2 merah karena harus ada 3 buah bunga. Nah, 1 putih 2 merah. Nah, kalian lihat yang putih, putihnya kan ada 2 ya, jadi kombinasi 1 dari 2. Yang merah kan ada 2 dari 5, sehingga kombinasi 2 dari 5. Nah, sekarang kita hitung kombinasi 1 dari 2 itu berapa, kombinasi 2 dari 5 itu berapa. Nah, sekarang kita hitung, ini kita dapat 2, yang kombinasi 2 dari 5, 5 kali 4 per 2 kali 1. Nah, ini kan dapat 10 ya, 10 kali 2 dapat 20. Oke, sekarang karena harus ada minimal 1 mawar putih ya, karena harus ada 1 mawar putih, berarti kan 2 bisa ya, karena harus ada, berarti kan minimal 1, kalau 2 boleh dong. Nah, sekarang kita cari 2 mawar putih. Nah, 2 mawar putih kan ada 2 dari 2 ya, karo merahnya. Ini kan 1 dari 5. Oke, kita cari kombinasinya. Kombinasinya berarti kombinasi 2 dari 2 ini 1, kombinasi 1 dari 5 itu 5. Kita kalikan dapat 5. Oke, berarti kita tinggal jumlahkan 20 ditambah 5. Nah, kita dapatkan berapa nih? 25. C jawabannya. Baik, teman-teman, kita lanjut aja ke soal yang nomor 8. Diberikan A, X-nya di mana X kuadrat min X min 6 kurang dari 0, X-nya bilangan cacah. Dan B, ini ada himpunan ya, X-nya di mana nilai mutlak dari X min 6 kurang dari atau sama dengan 4, X-nya bilangan bulat. Banyak himpunan bagian dari A dikurangi B. Oke, sekarang kita lihat di sini ada X kuadrat min X min 6. Nah, ini kan bilangan cacah. Nah, ini kita faktorkan dulu, kita dapat X min 3 dikalikan X plus 2. Nah, berarti kan X-nya 3, lalu ini X-nya negatif 2. Nah, kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan, yang sebelah kiri berarti negatif 2, yang ini 3. Nah, 0 itu kan berada di tengah-tengah ya. Kalau kita masukkan 0 pada ini,
kan negatif ya hasilnya ya, jadi kalau yang ini positif, negatif, positif. Nah karena kurang dari berarti kita pilih yang negatif ya, karena kurang dari, dimana X nya itu berarti di antara negatif 2 sampai 3. Nah karena bilangan caca itu mulai dari 0. Nah berarti bilangan cacahnya 0, 1, 2. 3 nggak ikut ya karena nggak ada sama dengannya. Nah sekarang kita cari nih nilai mutlak dari X min 6 kurang dari atau sama dengan 4. Ingat sifat nilai mutlak ya, kalau kurang dari ini kan ini negatif 4. Kita buat seperti ini, negatif 4, 4. Nah negatif 6 nya kita pindah ke sebelah kiri dan kanan ya, berubah jadi plus. Nah kita hitung aja, min 4 ditambah 6 itu kan 2, 4 tambah 6 10. Nah jadi ini X nya ini ada 2 ya sampai 10 ya, 2 sampai 10 nya ikut karena ada tanda sama dengan ya. Jadi 2, 3, 4 sampai 10 ini untuk yang B nya. Nah yang ditanya adalah himpunan bagian A kurangi B. Nah A kurangi B yang sama ini kan 2 ya. Nah kan mulai dari yang A ya, A kurangi B kan berarti sisa 0,1. Nah jadi A kurangi B ini himpunannya 0,1. Nah berarti N atau jumlah himpunan ini itu kan 2 ya. Nah sehingga banyak himpunan bagian itu kan 2 pangkat jumlah anggota. Jumlah anggotanya kan 2, jadi 2 pangkat 2, 4. Nah jadi jawabannya adalah yang A. Next kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 4. Apabila negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1 dan 3 kurang dari Y kurang dari 7, mana yang dapat menjelaskan properti X min Y per 2? Nah di sini ada min 3 kurang dari X kurang dari min 1 ya. Ini yang pertama. Nah lalu bisa kita lihat di sini ada 3 kurang dari Y kurang dari 7. Kalau saya kalikan dengan negatif ya, negatif Y ya, ini kan akan terbentuk kebalik ya, bisa saya balik 7 sama 3 nya, min 7 kurang dari min Y kurang dari min 3. Ini kalau kita kalikan negatif 1. Nah ini yang keduanya ya. Nah sekarang dari yang 1, 2 ini teman-teman kita gabungkan supaya mendapat X min Y sesuai properti ya. Nah kita gabungkan supaya mendapatkan X min Y yang sesuai properti ini. Nah sekarang kita gabungkan ya, kita jumlahkan ini, gabungkan. Nah berarti min 3, min 7, min 10, min 1, min 3, min 4 ya. Nah kita dapat. Nah supaya sesuai properti itu lagi, kita bagi dengan 2. Nah semuanya kita bagikan dengan 2. Nah kita bagi 2 semuanya, kita dapatkan berapa nih? Min 5 ya, min 5 kurang dari X min Y per 2 kurang dari min 2. Oke, jadi A ya jawabannya. Oke, next kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 10. Persamaan garis K yang melalui titik A 1,3 memiliki gradien 1/3. Titik manakah di bawah ini yang jika dihubungkan dengan titik A menjadi satu garis yang bergradien sama dengan K? Nah jadi kita otomatis cari yang gradiennya sama 1/3. Nah sekarang saya misalkan ya, kalau titik A nya ya itu X1 Y1 itu 1,3 untuk titik A, lalu titik yang pernyataan ini itu X2, Y2 ya. Nah sekarang kita cari dari 1, 2, 3, 4 yang gradiennya ini ya, gradiennya ini 1/3. Nah sekarang pernyataan 1 dulu untuk min 1, 2 ya. Ingat gradien Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah ini berarti 2 dikurangi 3, yang ini min 1 ya. Nah kita dapatkan berapa nih? Min 1 per min 2. Jelas gradien untuk pernyataan 1 bukan 1/3 ya, salah. Jadi pernyataan 1 salah. Next pernyataan 2 negatif 2,2. Kita cari gradiennya. Ya, kita cari Y2 min Y1 itu kan berarti 2 kurangi 3 ya. Lalu untuk X2 kurangi X1 kurangi X1 min 2
min 1. Nah, kita dapatkan berapa nih? Ya, min 1 per min 3. Min ketemu min positif ya, sepertiga. Nah, ini kan sama ya gradiennya sepertiga. Jadi yang pernyataan 2 betul. Next, kita lanjutkan ke pernyataan 3, 0,2. Kita cari gradiennya ya, Y2 min Y1, 2 kurangi 3. Ini berarti 0 kurangi 1. Nah, kita hitung, kita dapatkan ini negatif 1 per negatif 1. Salah ya, bukan sepertiga. Nah, pernyataan 3 salah. Next, lanjut pernyataan 4, 7,5. Kita hitung gradiennya lagi untuk yang ini. Berarti untuk Y2 min Y1, 5 kurangi 3. Ini berarti 7 kurangi 1. Kita dapat 2 per 6. Nah, kita sederhanakan dapat sepertiga ya. Nah, jadi pernyataan yang gradiennya ini sepertiga, ini pernyataan 2 dan 4. C jawabannya. Baik, kita lanjutkan lagi di sini di nomor 11. Diketahui suatu operasi tertentu P ya, A bintang B bintang C bintang D itu sama dengan A min D ditambah 2B ditambah C. Maka nilai dari P ya 3 bintang negatif 2 bintang 1 bintang 4. Nah, kalau suatu operasi seperti ini ya, nah berarti kita harus sesuai dengan operasinya, yaitu A min D plus 2B plus C. Nah, berarti kalau ini ya A min D ya, A min D, A-nya kan 3 ya, D-nya 4 ya, berarti di sini 3 ya min 4 ditambah 2B, B-nya kan negatif 2 ya, berarti ditambah 2 dikali negatif 2. Nah, plus C, C-nya 1. Nah, kita hitung berapa nih jumlahnya. Yuk, berapa? Iya, betul, negatif 4. C ya jawabannya untuk soal nomor 11. Negatif 4. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman ke soal yang nomor 12. Jika A, B, C lebih dari 0, maka oke, kita mencari hubungan dari pernyataan ini ya. Nah, kalau pernyataan 1 ya, A, B itu kurang dari 0, C kurang dari 0, berarti A dikali B ya, ini kan negatif. Kalau ini kan juga C-nya negatif. Nah, kalau A, B, C ya kita kalikan, min ketemu min kan plus ya. Oke, jadi ini sesuai ya, positif karena lebih dari 0. Kalau ini AC kurang dari 0, kalau B-nya kurang dari 0, berarti kan negatif sama negatif juga ya. Nah, negatif kali negatif kan positif. Oke, ini juga lebih dari 0 ya, sesuai. Nah, lanjut pernyataan 3, BC lebih dari 0, positif ya. Kalau A lebih dari 0 juga positif. Kalau kita kalikan ya jelas positif. Berarti ABC lebih dari 0 ya. Jadi yang pernyataan 3 juga memenuhi. Lanjut pernyataan 4, A-nya kurang dari 0 negatif. B-nya kurang dari 0 negatif. C-nya lebih dari 0 positif. Nah, kalau kita kalikan negatif kali negatif kali positif kan dapat positif ya. Karena negatif ketemu negatif kan positif. Nah, jadi semua pernyataan ini dari 1, 2, 3, 4 itu benar semua ya untuk soal nomor 12. Semua jawaban benar. Lanjut lagi teman-teman, kita ke soal yang nomor 13. Di nomor 13, misal fx terdefinisi untuk semua bilangan real x jika fx lebih dari 0 untuk setiap x dan fa kali fb sama dengan fa plus b untuk setiap a dan b. Nah, kita cari 1, 2, 3, 4 mana yang benar. Nah, ini bilangan real ya, dan fx-nya lebih dari 0, lalu ada fa kali fb itu sama dengan fa plus b. Nah, ini apa nih, fungsi apa? Nah, ini fungsi eksponensial ya teman-teman. Ini merupakan fungsi eksponensial di mana P pangkat X. Nah, kita cek dulu pernyataan 1 ya, kalau X-nya itu 0. Kalau X-nya 0, kalau bilangan dipangkatkan 0 kan 1 ya. Jadi untuk pernyataan 1 benar. Lanjut pernyataan 2. Kalau negatif ya, negatif A. Nah, sekarang kalau negatif A ya, FA itu kan P pangkat A ya. Kalau negatif ya pasti pangkatnya P pangkat negatif A. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ya, P pangkat negatif A. Ini kan bisa saya ubah 1 per
P pangkat A ya, dimana P pangkat A ini FA. Nah, jadi untuk pernyataan 2 sesuai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di pernyataan 3. Nah, sekarang pernyataan 3 kalian bisa lihat FA kan berarti sama dengan PA. Nah, kita ini nih manipulasi ya, 3A per 3 itu kan juga sama dengan A ya, 3-nya kita coret, kita manipulasi. Nah, ini 3A per 3, ini kan bisa kita buat akar ya, ini dari akar 3 dari P pangkat 3A, ya kan? Nah, sekarang kalian lihat di sini nih ya, kita lihat di sini. Ini kan P pangkat 3A itu kan sama aja F3A. Kenapa? Karena FA-nya aja kan P pangkat A ya. Jadi kalau F3A, P-nya kan pasti pangkat 3A. Nah, sehingga bisa kita ubah jadi F3A ya. Karena ini F3A sama dengan P pangkat 3A. Nah, berarti untuk pernyataan 3 ini benar. Lanjut kita ke pernyataan yang keempat ya. B-nya lebih dari yang A. Nah, sekarang kalau eksponennya kita bentuk seperti ini ya, B-nya lebih dari A ya untuk pangkatnya, untuk fungsinya juga PB lebih dari PA. Nah, kalau P saya misalkan ini setengah ya, dan B-nya kan lebih dari A ya, kalau B-nya ini 10, A-nya 5. Nah, ini kan suatu pernyataan yang salah. Kalau pangkatnya semakin besar, kalau bentuknya pecahan seperti ini kan dia salah ya, semakin kecil angkanya ya, jadi cuma 1, 2, dan 3 aja yang benar. A jawabannya. Lanjut lagi di soal nomor 14 ada matriks A sama matriks B. Determinan AB adalah 10, maka XY-nya ini berapa? Nah, ada matriks A ya, kita cari determinan dulu nih dari yang A. Ingat determinannya, ini 1 kali 4 dikurangi ini 2 kali 3. 1 kali 4 itu 4, 4 kurangi 6. Nah, determinan A itu negatif 2. Nah, sekarang diketahui determinan AB ini 10 ya. Determinan AB itu kan determinan A dikali determinan B, sifat determinan. Nah, sekarang untuk determinan AB ini kan sudah diketahui ya. Dan determinan A juga sudah kita cari tadi. Nah, sekarang determinan AB-nya 10 diketahui. Lalu kalau yang determinan A kita dapat tadi negatif 2. Nah, sekarang kita hitung determinan yang B. Determinan yang B berarti 10 dibagi negatif 2, negatif 5 untuk determinan yang B-nya. Nah, sekarang kita lihat matriks yang B ya, determinan B-nya kan negatif 5. Ingat determinan berarti ya 1 dikali 3, 3 dikurangi X kali Y ya, berarti 3 dikurangi XY sama dengan negatif 5. Nah, kita cari XY-nya. Nah, ini min XY pindah ruas dapat min 8 ya. Nah, berarti kan XY-nya itu min kali min, min bagi min kan positif. Jadi XY-nya jelas 8, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, lanjut di soal yang nomor 15. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengkopi pada mesin fotokopi 4:6. Jika A dapat menghasilkan 360 lembar dalam 8 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk 5.400 lembar kertas? Nah, di sini ada A banding B 4:6 ya kecepatannya. 4:6. Nah, untuk yang A ini kan menghasilkan 360 lembar per 8 menit ya. Untuk yang A. Kalau yang B-nya 5.400 lembar kertas, nah menitnya yang ditanya, saya misalkan X sama dengan 4/6. Nah, 4/6. Oke, sekarang 360 per 8. Nah, karena dibagi kan berarti dibalik ya, X per 5.400. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan bisa nih 360. Oke, ini kita tuliskan dulu 4/6.
Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi 360 kan 1. Kalau 5.400 bagi 360, 15 ya. Jadi X per 1000, X per 120 sama dengan 4 per 6. Nah, kita bisa kali silang, kita dapatkan 6X, kita kali silang, lalu kali silang lagi 480, jadi X-nya 480 bagi 6, X-nya 80 menit ya, tapi pilganya kan jam ya. Nah, 80 menit berarti ada 1 jam 20 menit. Jadi D jawabannya. Next, kita lanjut di soal yang nomor 16. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari X kuadrat plus 2AX plus B kuadrat sama dengan 0 jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini ada persamaan ya. Nah, ingat jumlah akar itu kan min B per A. Min B-nya ini kan berarti min 2A. Kalau yang A-nya kan 1 ya, berarti min 2A bagi 1, min 2A. Kalau kita kalikan akar-akarnya, itu kita dapatkan C per A. C-nya B kuadrat per 1. Nah, didapat B kuadrat. Nah, pada soal diketahui X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini kan 10 ya. Nah, kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ingat ini sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2. Nah, ini kita jumlahkan, dikuadratkan, dikurangi 2 kali hasil kalinya sama dengan 10 ya. Nah, kalau jumlahkan kita dapatkan min 2A ya, kita kuadratkan. Kalau yang dikali kita dapat B kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan min 2A kuadrat itu berapa? Nah, ini kita dapatkan 4A kuadrat min 2B kuadrat sama dengan 10. Kita bagi dengan 2 semuanya supaya lebih sederhana. Kita bagi dengan 2, dapatkan 2A kuadrat min B kuadrat sama dengan 5. Jadi B kuadratnya ini 2A kuadrat min 5. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini dulu pembahasan di episode 4 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan semoga bisa meraih PTN favorit kalian.